Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lahdatin abada adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wanshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ma'alifu hafizahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Mazilna fi bahs anil malaikah. Masih kita terkait dengan pembahasan para malaikat yang Allah ciptakan. Wa su'ila radhiyallahu anhu amma jaa innal malaikata lahum ajnihatun yaltahifuna bi ba'diha wa yaftarishuna ba'daha wa annal wahida minhum kal jabali wa nahu hadza mimma yuham innama hum suwarun hissiyah ma annahum arwah wa nahu hadza mimma yuhimu innama hum suwarun hissiyah ma annahum arwah. Fa ajaba bi qawlihi hum kadzalika ala suwar allati yatamassaluna fiha kama ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Jibrilah qasaddal ufuq wa qala innahu ala suratin dahiyah sahabi wa kadza fil Qur'an uli ajnihatin wa amma halatuhumul asliyah fahiyar ruhiyah wal adamiyuna inama yatamassaluna kadzalika ba'da suluk fahina izin yumkinu minhum zalika wa amal malaika fahazihi halatumul asliyah. Di antara yang wajib kita imani dan kita yakini adanya malaikat. Sudah kita jelaskan bahwasanya Allah SWT tidak memerlukan dengan adanya malaikat. Tapi Allah ciptakan malaikat itu untuk kepentingan kita. Dan itu merupakan gambaran daripada rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya. Sehingga dengan begitu lebih mudah kita menjangkau akan keagungan, kebesaran, keperkasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita di antara sesama, kita tahu manusia yang hebat itu adalah manusia yang banyak bawahannya. Manusia yang banyak perewangnya. Manusia yang banyak menterinya atau wakil-wakilnya. Maka begitulah Allah SWT untuk mendekatkan pemahaman dan kemudahan untuk menjangkau kepada keagungan dan kebesaran Allah, bukan menjangkau kepada zat Allah, karena sama sekali zat Allah tidak bisa dijangkau oleh manusia. Jelas-jelas Allah Ta'ala dalam Al-Quran telah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Yang seperti-sepertinya itu tidak ada, apalagi yang seperti bentuk aslinya. Oleh karena itu maka di sini di antara sebab untuk kita itu mengetahui akan besarnya dan agungnya, perkasanya, kehebatan Allah Subhanahu wa taala
Allah Ta'ala menciptakan malaikat. Dan sekarang kita akan bahas terkait dengan bentuknya. Sehingga pernah suatu saat beliau ditanya terkait dengan malaikat itu mempunyai sayap. Yaltahifuna bi ba'diha, di mana malaikat itu berselimut dengan sebagian atau salah satu sayapnya, lalu kemudian duduk dengan sayap yang lainnya. Wa annal wahida minhum, begitu pula datang riwayat yang menjelaskan bahwasanya besarnya malaikat itu sama seperti pegunungan. Maka yang semacam ini seakan-akan memberikan isyarat bahwasanya mereka itu adalah suatu bentuk yang bisa dijangkau oleh panca indera, suarun hissiyah, suatu bentuk yang bisa dijangkau oleh panca indera. Ma'annahum arwah, padahal mereka itu adalah ruh. Nah, bagaimana kalau terjadi pertentangan semacam ini? Karena riwayatnya itu pun datangnya daripada Nabi SAW dalam hadisnya. Apakah para malaikat itu mempunyai bentuk tersendiri? Sama seperti bentuk manusia yang bisa dijangkau, bisa diraba, bisa dilihat, dan lain sebagainya. Fajaba, maka beliau menjawab dengan perkataannya, hum kadzalika ala suwar allati yatamatsaluna fiha. Memang demikian, malaikat itu bisa menyerupai seperti yang mereka inginkan. Ya. Sebagaimana kamara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril qad saddal ufuk. Sebagaimana Nabi SAW pernah suatu waktu melihat Jibril dengan bentuk aslinya. Ya. Dengan bentuk yang ditampakkan kepada nabinya, pada Nabi kita Muhammad SAW, dalam bentuk antara ufuk timur dan ufuk barat itu semuanya dipenuhi dengan Jibril satu, gitu. Yang menunjukkan akan besarnya Jibril. Tapi suatu waktu beliau pernah datang kepada Nabi SAW, tapi bentuknya seperti sahabat Dihya Al-Kalabi, seorang sahabat Nabi yang tampan mukanya, yang enak dipandang wajahnya, yaitu sahabat Dihya Al-Kalabi. Nah, itu beliau pernah menjelma seperti Dihya, gitu. Nah, jadi malaikat bisa semacam itu. Wa amma halatumul asliyah, tapi itu kan jelmaannya. Faham? Akan tapi kalau bentuk aslinya fahiya ruhiyah. Malaikat itu adalah ruhiyah. Jadi ruhiyah itu enggak bisa dijangkau oleh panca indera. Ya. Wal adamiyun innama yatamassaluna kadzalika ba'da suluk fa hina idzin yumkinu minhum dzalik. Adapun para adamiyun, manusia itu, ya, kalau tidak ditampakkan dengan bentuk yang bisa dijangkau oleh panca indera, maka mereka tidak bisa melihatnya. Nah, fa hina idzin yumkinu minhum dzalik. Maka karena mereka itu harus berinteraksi dengan manusia, seperti malaikat Jibril kepada para nabi dan para rasul, maka kemudian menjelma bentuknya seperti bentuk yang pernah dilihat oleh para nabi dan rasul itu, gitu loh. Wa mal malaika fa hadhihi halatum asliyah, sedangkan malaikat yang sebetulnya atau aslinya bentuknya itu tidak seperti itu. Bentuknya itu adalah rohaniyah, jadi ruhiyah. Sifatnya itu tidak bisa dijangkau oleh panca indera, gitu loh. Nah, itu yang dikatakan olehnya. Wa qala Sayyiduna Imam Hasan bin Shalih Al-Bahr radhiyallahu anhu fil malaikah, dan berkata Al-Habib Imam Hasan bin Shalih Al-Bahr. Siapa beliau? Beliau adalah yang sangat kita kenal. Sering kita mendengar tentang mujahadah dan karomahnya. Di antara karomahnya, beliau itu tidak pernah meletakkan kepalanya di atas bantal untuk tidur kecuali bermimpi Nabi Muhammad SAW. Di antara karomahnya, ketika beliau meninggal dunia, maka semua penduduk Tarim dan sekitarnya itu datang untuk menyolatinya, karena mereka semua tahu bagaimana kesalehan, bagaimana kewalian, bagaimana kebesaran daripada Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr.
Tidak luput seorang penjual daging yang ketika dia itu mendengar bahwasanya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar meninggal, maka seperti biasanya tetap dia itu pergi ke pasar, tapi ketika sudah dikumandangkan atau diumumkan akan disolati, maka dia cepat-cepat pergi ke tempat penyolatan daripada Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Karena cepat-cepat buru-buru, akhirnya lupa atau tidak mempunyai kesempatan untuk menyimpan daging itu di tempat yang aman sehingga ditaruh di atasnya pundaknya itu. Di mana daging itu adalah sisa daripada daging yang dijual yang tidak laku. Maksudnya daging itu dibawa ke rumah untuk dimasak dan dimakan bersama keluarga. Setelah sholat, maka dia pulang ke rumahnya. Tapi herannya, anehnya, daging tadi yang sedia kala akan dimasak dan dimakan olehnya beserta keluarga, itu ternyata nggak masak-masak. Sudah diolah, sudah dipotong, sudah siap untuk digoreng, tapi begitu taruh di atas kuali itu tetap merah, merekah warnanya, tidak berubah sama sekali, bahkan kalau disentuh nggak panas. Sehingga kemudian dia heran, berkali-kali dicoba, bahkan berjam-jam dibakarnya, ditaruhnya di atas kuali itu, tapi tidak masak-masak, tidak matang-matang. Akhirnya keanehan itu, kebingungan itu dibawanya kepada seorang Habib pada zaman itu. Kata orang alim itu atau Habib itu, apa yang kamu lakukan? Saya tidak melakukan apa-apa, cuma saya tadi ketika saya pulang dari pasar, itu saya tidak sempat untuk membawa daging itu dan menyimpannya di rumah, takut ketinggalan sholat jenazah daripada Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, sehingga aku letakkan di atas punggung saya. Maka kata Habib itu, ya itulah sebabnya. Karena apa? Karena berkat kemuliaan, kesalehan, kewalian, ibadah yang luar biasa pada Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, maka setiap orang yang menyolatinya itu ya diharamkan api neraka untuk membakarnya. Jadi jangankan di akhirat, di dunia saja dibakar dengan api nggak terbakar gitu. Nah, itu ditampakkan karomah semacam ini oleh Allah Ta'ala untuk apa? Untuk menunjukkan bagaimana kemuliaan, ketinggian makom daripada seorang yang beribadah kepada Allah SWT. Tapi lihat, kalau kita lihat kepada mujahadahnya, apakah pantas dia mendapatkan kemuliaan tersebut? Di antara mujahadahnya, kalau habis sholat isya, dia tidak tidur. Dia tidak majelasan seperti kita. Ya. Dia tidak berkerumun atau main-main dan sebagainya. Tapi yang dilakukannya itu melaksanakan sholat 2 rakaat saja. Tapi 2 rakaat itu sampai subuh selesainya. Kenapa? Karena rakaat pertama dia membaca Al-Quran sampai habis. Rakaat kedua dia membaca Qul Huwallahu Ahad sebanyak 90.000 kali. Setiap malam. Bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, bukan 1 minggu sekali, tapi setiap malam. Nah, sehingga pantas dia itu mendapatkan kemuliaan yang semacam ini. Gitu. Oleh karenanya kemarin kita baca di kitab Ta'lim Muta'alim, biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar, maka pengorbanannya juga harus besar. Gitu. Nah, tapi mujahadah yang kita dengar seperti mujahadahnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar ya, itu kalau kita mau menirunya bisa ya, karena kita manusia, beliau juga manusia, tapi dengan cara bertahap. Nah, jadi jangan langsung beliau sholat 2 rakaat dari mulai habis isya sampai subuh lalu kita mau coba-coba gitu loh, jangan. Nah, karena apa? Karena kalau kita itu mencoba sesuatu langsung pada pokoknya, bukan dari awalnya, maka niscaya kita untuk selanjutnya tidak akan melaksanakannya lagi. Nah, jadi bertahap. Seperti Habib Hasan juga, awalnya juga enggak seperti itu, tapi bertahap. Yang pertama 1 juz, kemudian 2 juz, lalu bertambah lagi terus, bertambah sampai kemudian terbiasa dia itu, beliau menghatamkan Quran. Imam Syafi'i sendiri, setiap hari dan malam itu menghatamkan Quran berapa kali?
2 kali. Kecuali bulan Ramadan. Bukan 2 kali, tapi berapa kali? 4 kali. Satu hari, siang hari 1 kali khataman, malam hari 1 kali khataman. Kapan tidurnya? Kapan mengajarnya? Kapan menulisnya? Kapan beliau itu bertemu dengan para tetamunya dan sebagainya. Nah, itulah mereka yang sangat tahu bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah sebuah batu loncatan saja, sebuah jembatan saja untuk menuju kepada kemuliaan, atau sebaliknya menuju kepada kehinaan dan kenistaan serta kesengsaraan di akhirat, na'udzubillah. Nah, oleh karena itu maka hendaknya, kata Nabi SAW, di dalam urusan akhirat kita lihat kepada yang di atas, jangan lihat yang di bawah. Tapi untuk urusan dunia kita lihat yang di bawah, jangan lihat yang di atas. Nah, jadi kalau urusan akhirat misalnya apa? Kita sudah bangga, bahkan timbul rasa ujub karena semalam kita bangun malam. Bangun malam berapa lama? Apa yang kamu baca? Ternyata bangun malamnya dari 3:30, berarti cuma 25 menit. Nah, biasa misalnya Bahar nggak tidur. Habib Muhammad Jamalulail, beliau menghiasi malamnya itu dengan membaca Al-Quran. Sampai kadang-kadang dia lupa dan tidak tahu bahwasanya subuh sudah habis waktunya kecuali terik matahari yang menyengatnya. Nah, itu beliau gitu. Nah, kita kan tidak, kita sampai lupa dan terabaikan serta terlalaikan karena enaknya tidur gitu. Sampai nggak tahunya ada penjalinnya guru yang mecut kita gitu. Ternyata sudah habis waktunya subuh. Nah, jadi sebaliknya. Jadi beda antara Habib Hasan dengan kita, beda antara Imam Syafi'i dengan kita, beda antara mereka-mereka orang soleh dengan kita. Tapi jangan kita katakan, oh gak mungkin kita menjadi mereka. Siapa bilang? Karena Allah Ta'ala menciptakan manusia yang dulu sama manusia yang sekarang sama. Ya, kesempatannya untuk mendapatkan cintanya Allah sama, modal yang Allah berikan juga sama, nggak ada yang bedanya. Nah, cuma tinggal kitanya mau tidak gitu loh. Karena harus dari kita. Jadi kita bergerak, kita berusaha, kita berupaya, baru Allah memberikan jalan. Nah, tapi kalau Allah saja yang berkehendak, ya, maka pasti kita akan berkehendak karena kehendak Allah. Tapi kita kan tidak tahu kehendak Allah itu bagaimana. Nah, kecuali kalau seumpama kita sudah memulainya, berarti Allah berkehendak. Kalau sudah Allah berkehendak, maka hendaknya sempurnakan kehendak itu. Nah, jadi seperti kalian sekarang berada di pondok kalian sekarang ini. Berapa banyak mereka yang ada di rumah itu, mereka menyesal. Mereka sangat ingin seperti kalian, tapi mereka tidak mampu. Mungkin karena biaya yang mencegah mereka untuk sampai ke sini, mungkin karena keadaan dan lain sebagainya gitu. Nah, maka ini yang semacam ini merupakan sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kalian semuanya. Nah, oleh karenanya kalau kita mendengar karomah, mujahadah, kemuliaan yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang soleh, maka hendaknya kita ambil pelajaran dari kehidupannya. Sebagaimana dia telah mendapatkan kemuliaan tersebut, kita pun juga bisa mencari dan mendambakan serta mendapatkan kemuliaan seperti itu. Gimana caranya? Tiru. Nah, karena apa? Banyak orang yang soleh itu, banyak orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Ta'ala itu bukan dengan satu cara. Banyak cara. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, dia itu setiap hari mengatakan Quran sekali. Membaca kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 25.000 kali. Baca kalimat ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah 25.000 kali. Membaca salawat kepada Nabi SAW 25.000 kali. Dapat sampai magom yang tinggi. Sayyidina Faqih Muqaddam selain menghatamkan Quran setiap hari 1 kali, beliau juga membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100.000 kali gitu. Nah, jadi banyak pula para habaib, para ulama, para solihin yang mereka itu punya mujahadah-mujahadah yang dengan mujahadah itu akhirnya sampai kepada Allah Ta'ala. Tapi yang pasti mujahadah itu harus kita buka dulu. Jadi jalan menuju ke Makkah itu bukan cuma satu jalan. Bahkan ada berapa? 1000 jalan. Ada yang melalui zikir, ada yang melalui sholat, ada yang melalui Al-Quran, ada yang melalui akhlak yang baik, ada yang melalui puasa, ada yang melalui sedekah, banyak jalannya. Silakan mana yang cocok
kamu lakukan. Tapi yang pasti harus kita mulai. Jangan kita menunggu. Nanti saya mau istiqomah kalau Allah berkehendak. Nanti saya istiqomah kalau sudah kawin. Nanti saya istiqomah kalau saya sudah keluar dari pondok. Nah itu taswif itu. Fem itu adalah sebuah tipuan yang sengaja dibisikkan oleh setan supaya kita tidak jadi apa-apa. Jadi apa yang mau kita lakukan ke depan, kita mulai semampu kita dari sekarang. Kita nggak mungkin meniru Habib Hasan bin Shalih Al-Bar sekarang ini. Kenapa? Karena kita sibuk belajar. Ada peraturan yang mengikat kita. Apa yang bisa kita lakukan? Ya udah, itu yang kita lakukan. Nah, gitu. Sementara yang maksimal nanti kita lakukan setelah kita bukan di pondok lagi. Nah, tapi kalau semua kita mau melaksanakan suatu mujahadah tapi nunggu nanti setelah kita selesai, itu salah. Itu dipastikan itu salah karena itu termasuk taswif namanya. Nah, jadi hendaknya dalam urusan kebaikan itu ketika kita sudah menginginkannya, berkehendak untuk melaksanakannya, kita mulai dengan yang bisa kita lakukan. Ya, jangan ditunda-tunda. Jangan nunggu sampai suatu waktu nanti. Kenapa? Karena ajal kita bukan di tangan kita, tapi ajal kita di tangan. Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Nah, jadi disebutkan juga di dalam Al-Qur'an beberapa banyak Allah Ta'ala menceritakan terkait dengan penyesalan daripada mereka yang sudah meninggal dunia. Di antaranya laitani takhatu ma'ar rasuli sabila, andai kata saja ya aku mengikuti apa yang diperintahkan, dianjurkan oleh Nabi. Aku tidak seperti ini sekarang ini. Nah, kalau seumpama engkau hidupkan aku kembali ya Rabb, pasti aku akan menjadi orang yang soleh. Kalau seumpama engkau kembalikan lagi ke dunia ya Rabb, aku akan sedekah. Nah, jadi sebelum itu terjadi dari sekarang. Apa yang bisa kita lakukan, Gitu. Jadi nggak bisa maksimal, yang minimal. Jangan sama sekali. Kalau sama sekali itu pastikan itu bukan dari malaikat tapi dari setan. Gitu. Jadi itulah maksudnya di sini. Kalau kita mendengar orang soleh dengan mujahadahnya, maka hendaknya kita ambil pelajaran dan kita punya niat dalam hati kita. Niatnya apa? Ya Allah, ana ingin menjadi seperti beliau. Nah, gitu. Itu sudah bagus. Nah, tapi kalau cuma tinggal harapan saja, ya Allah nanti kalau aku mau berdoa, saya mau tawassul kepada beliau. Ini termasuk orang yang ajis itu. Jadi, lebih baik kita itu menjadi seperti dia. Jangan cuma kita itu sebagai pendengar, tapi kita itu juga sebagai pelaku. Jadi yang mendapatkan kemuliaan karomah itu. Ini Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar yang tadi kita lihat bagaimana mujahadahnya, yang otomatis karena mujahadahnya semacam itu, sehingga semuanya itu akhirnya sebagaimana Allah firmankan dalam hadis qudsinya yang berbunyi, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaru allati yubsiru biha wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha la in sa'alani la utiyanna wa la in ista'adani la u'idzanna. Jadi masih saja hambaku berusaha untuk mendekat kepadaku dengan yang sunnah yang tidak aku wajibkan. Kalau hanya melaksanakan kewajiban lalu berangan-angan jadi wali Allah, jangan berharap. Jadi kalau kita mau jadi wali Allah harus dengan pekerjaan yang sunnah, ya, bukan dengan pekerjaan yang pokok saja. Kalau yang pokok saja ya kamu selamat, tapi nggak bisa mendapatkan cintanya Allah. Wali itu adalah manusia yang dicintai oleh Allah, wali namanya, yang diurusi oleh Allah Ta'ala semua urusannya. Kenapa? Cintanya Allah kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, idza ahabballahu abdan, jika Allah Ta'ala itu sudah cinta kepada seseorang, tahu kan, idza ahabballahu abdan, jika Allah Ta'ala itu cinta pada seseorang, berarti bukan semuanya kan yang dicintainya. Siapa yang dicintainya? Yang berusaha untuk mencari cintanya, yang berusaha untuk memantik cintanya, gitu. Bisa enggak seperti seorang Ustadz Segap ini dipantik cintanya? Bisa enggak? Perhatiannya. Bisa apa tidak? Gimana caranya? Dicari perhatiannya. Apa yang beliau suka? Apa yang bisa kita lakukan yang kira-kira dia itu senang? Nah, sama seperti itu.
Semua muamalah kita dengan Allah itu didekatkan pemahamannya supaya mudah dijangkau oleh Allah Ta'ala itu terkait dengan manusia dengan manusia. Allah jadikan seperti itu juga dengan kita. Kalau kita mau memantik cintanya Allah, pantik seperti kalian memantik cintanya manusia. Cari perhatiannya, cari kesempatan untuk mendekat kepadanya. Apa yang disenanginya, lakukan. Jangan sampai tanpa kita itu melanggar. Jadikan kita itu selalu yang paling terdepan di dalam kita melaksanakan perintah-perintahnya. Nah, dengan begitu kita akan mendapatkan kemuliaannya. Apa katanya Nabi SAW dalam hadisnya? Iza ahabballahu abdan nada Jibril. Dia panggil Jibril. Qal ya Jibril inni uhibbuh. Aku mencintainya. Fa'alin man fis sama an ahibbu. Maka umumkan kepada semua penghuni langit untuk cintai dia sebagaimana aku mencintainya. Nah, coba lihat. Nah, kapan itu? Setelah Allah mencintainya. Kapan Allah mencintainya? Setelah dia memantik cintanya. Setelah dia mengundang cintanya Allah. Baru kemudian Allah Ta'ala merintahkan Jibril untuk supaya diberikan al-qabul fil ardi. Sehingga seseorang ketika bertemu dengannya, dia langsung menerimanya. Langsung jatuh cinta kepadanya. Langsung mau taat kepada perintahnya. Langsung dia ingin meniru dan menjadikannya sebagai idolanya. Mengikuti jejaknya dan sebagainya. Itu wali Allah itu seperti itu. Oleh karena tanda-tanda wali Allah itu adalah setiap kali kita melihatnya, kita ingat kepada siapa? Allah. Kalau kita berada di dekatnya, kita tidak ingat untuk berbuat maksiat. Ah, berarti dia wali Allah. Jadi nggak ada tandanya kalau wali Allah itu berarti pakai imamah, enggak. Kalau wali Allah itu ada tanduknya, enggak. Atau wali Allah itu berarti ganteng rupanya, enggak juga. Tapi wali Allah siapa kalau kita melihatnya, kita ingat pada Allah, berarti itu wali Allah. Nah, ini Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar dia berkata dan perkataannya pastinya berupa cahaya. Karena beliau adalah seorang wali Allah, makanya disebutkan dalam kitab ini oleh Habibana wa Syekhana Zain bin Ibrahim bin Smith hafizahullah wa ra'ah. Innahum khuliqu arwahan mujarradah. Mereka itu diciptakan Allah Ta'ala sebagai ruh. Enggak ada jasadnya, ruh. Nanti kita juga menjadi ruh. Fem, seperti ayah kita yang sudah meninggal, atau orang tua kita yang sudah meninggal, begitu pula kerabat kita yang sudah meninggal. Bisa kita lihat lagi? Nggak bisa. Ada nggak ruhnya? Ada. Nah, tapi kita tidak bisa melihatnya. Sama seperti itu malaikat itu. Itu katanya. Wa anna li zatihim wa anna lazzatahum fit tasbihi wa taqdisi libarihim. Dan kesenangan mereka, ya, kedoyanan mereka, hobi mereka itu adalah bertasbih. Kenapa? Karena mereka tidak diberikan Allah Ta'ala, tidak diciptakan Allah Ta'ala terkait dengan ciptaan malaikat, hawa nafsu, nggak ada. Gitu. Nah, karena kita diciptakan oleh hawa nafsu, maka kita itu selalu menyenangi sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu, sampai kita itu mengendalikannya. Tapi malaikat tidak, tanpa melewati tahapan itu. Begitu diciptakan langsung senang kepada bertasbih kepada Allah. Sebagaimana saya ceritakan, Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya di atasnya Ka'bah tepat pada langit yang ketujuh, Allah Ta'ala mempunyai masjid namanya Masjid Baitul Ma'mur. Di situ Nabi Ibrahim ada. Nah itu setiap hari Allah ciptakan 20.000 malaikat. Setelah diciptakan masuk ke dalam masjid itu. Di antara mereka ada yang sujud terus sampai hari kiamat. Di antara mereka ada yang rukuk terus sampai hari kiamat. Gitu. Itu sudah kelazatan mereka. Itu kesenangan mereka, itu hobi mereka. Oleh karenanya, di sini kita ambil pelajaran. Pelajarannya apa? Oh, Allah bisa ya menjadikan malaikat itu sampai sebegitunya beribadahnya. Ada yang rukuk sampai hari kiamat, ada yang sujud sampai hari kiamat, ada yang bertasbih sampai hari kiamat, ada yang bertahlil sampai hari kiamat. Berarti apa? Sebagaimana Allah Ta'ala mampu semacam itu untuk melakukannya kepada malaikat, mampu tidak untuk melakukannya kepada kita? Untuk kita, mampu tidak? Nah, caranya gimana? Minta. Berdoa. Memohon kepada Allah. Apa yang tidak mungkin kalau sudah terkait dengan Allah? Semuanya mungkin. Oleh karenanya Nabi SAW mensifatkan manusia itu ketika mengikuti hawa nafsunya,
tidak mau mengikuti akal dan rohaniyahnya atau hati nuraninya, maka yang terjadi adalah dia itu seperti binatang yang diciptakan Allah Ta'ala hanya dengan hawa nafsu. Tapi ketika manusia itu mengikuti akal dan juga hati nuraninya, maka akhirnya dia itu seperti para malaikat. Nah, jadi kita itu harus berusaha keluar daripada lingkupan atau cakupan hewan menjadi cakupannya malah malaikat gitu loh. Nah, gimana caranya? Kita usaha, karena kita itu masih di dunia. Berarti kita harus berusaha. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Sedikit demi sedikit kita berusaha untuk tidak menjadi hewan. Hewan itu kerjanya apa? Jelaskan. Tidur. 1. Apalagi? Makan. 2. Apalagi? Minum. 3. Apalagi? Apalagi? Yang kamu harap-harapkan dulu. Kawin, ya kan? Apalagi? Main-main, ya kan? Nah, itu yang dilakukan oleh hewan. Mau kita seperti itu? Emang hidup untuk makan? Nah, oleh karenanya kalau kamu makan itu, sodorkan pertanyaan kepada diri kamu supaya makannya itu benar. Karena kita harus bertanyakan kenapa kita makan, tapi bagaimana kita makan gitu loh. Kenapa kita makan? Supaya badan kita kuat. Bagaimana kita makan? Nah, itu yang jadi masalah. Supaya kita itu tepat makanannya dan sasarannya, maka kita bertanya ketika makan. Tanyakan kepada dirimu, sodorkan kepada dirimu, kamu itu hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Ngerti nggak? Bukan tanya sama orang, tanya diri kamu sendiri. Kamu itu makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Nah, tanyakan. Kalau kamu hidup untuk makan, ya makan sebaik-baiknya. Berarti nggak ada bedanya sama kucing, nggak ada bedanya sama ayam, nggak ada bedanya sama buaya. Kan terserah Ustaz gitu ya. Ngerti nggak? Nah, paham? Nah, tapi kalau kamu makan untuk hidup, maka kita ikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW. Yakfi libni Adam luqaimat yukimna dohroh. Cukup bagi Bani Adam sebenarnya, sesungguhnya, ya, beberapa suapan untuk meluruskan punggungnya. Cukup beberapa suapan. Tahu kan beberapa suapan? Itu kan ada teorinya. Ngitung beberapa itu berapa? Nah, gitu. Cara menghitungnya dengan mudah, ya. Beberapa, gitu. Beberapa, gitu. Bagaimana? Kita lihat. Tanya kepada satu manusia. Kalau menurut kamu beberapa itu berapa? Gitu. Nah, gitu. Oh, menurut saya 2. Oh, menurut saya 3. Menurut paling banyak berapa? 10. Ya sudah, 10. Nah, waktu Ustaz di Madinah dulu, mujahadahnya itu ya. Ustaz kalau makan itu 7 suap. Kalau sudah 7 suap, berhenti. Padahal pengen nambah, berhenti. Ustaz nggak mau nambah. Itu mujahadah Ustaz dulu waktu di Madinah. Nah, sehingga Ustaz waktu berangkat, berat badannya itu 54. Pulang juga 54, setelah kawin 84. Pernah. Nah, sekarang kembali lagi jadi 70. Nah, jadi itu beberapa itu cuma beberapa itu berarti apa? Antara 1 sampai 10 paling banyak maksimal. Nah, sehingga kalau Ustaz lapar kadang-kadang Ustaz siasati. Suapannya itu Ustaz besarkan. Kalau sudah lapar gitu. Tapi tetap walaupun besar 7 suapan itu kecil. Suap itu bukan begini, itu bukan suapan itu namanya. Suapan itu gini gitu. Nah, itu suapan. Nah, itu diantara mujahadah dulu ya dulu. Nah, jadi puasa 1 tahun, puasa dahar, 1 tahun berikutnya puasa Daud. Nah, itu dulu. Enggak usah ditiru itunya, enggak usah ditiru. Tapi yang penting kalian belajar dan rajin dalam belajar, enggak buang-buang waktu. Alhamdulillah. Selama Ustadz 4 tahun di Madinah itu, Ustadz bernazar. Kalau Ustadz 10 menit ngobrol, majelasan sama teman-teman, nggak ada kaitannya dengan ilmu, Ustadz nazar sodakoh 100 real. Alhamdulillah sampai Ustadz pulang, nggak pernah sodakoh, karena emang nggak punya uang gitu loh. Sehingga Ustadz usahakan jangan sampai melanggar nazarnya Ustadz gitu loh. Nah, jadi Abuya Hasan itu waktu itu
Ngirimnya itu paling cuma $100, $150. Jadi mukaromah yang ngirim untuk Ustadz yang banyak. Dan alhamdulillah Ustadz di sana 1 tahun sudah bisa cari uang sendiri. Kenapa? Karena Ustadz bantu mengajar di situ sehingga Ustadz dapat barokah daripada Habib Zain setiap bulannya gitu. Nah, tapi tetap eman dong kalau buat bayar nazar gitu. Lebih baik kita buat sedekah atau buat beli kitab gitu. Alhamdulillah 4 tahun nggak pernah. Nah, kalian juga seperti itu. Anak mau ikut Ustaz juga makannya 7 suap, nggak perlu. Mau puasa Daud, nggak perlu. Mau puasa Dahar juga nggak perlu. Tapi rajin belajar. Jangan ketika Ustaznya itu bertanya, ada yang mau ditanyakan? Pelongok-pelongok gitu. Itu kan aneh gitu loh. Itu aneh betul. Sampai sekarang Ustaz merasa aneh kepada kalian gitu loh. Padahal Ustaz setiap hari itu, kalau baca kitab, ya kepada Habib Zain itu Ustaz murojaah dulu. Nah, murojaahnya itu paling tidak 5 syarah. Itu kita waktu belajar dulu. Sehingga apa? Kita baca, ada yang nggak ngerti tulis, ada yang nggak ngerti tulis, sampai puluhan soal. Nah, ketika Ustaz belajar Habib Zain yang sudah terjawab dengan sendirinya ketika dijelaskan, Ustaz contreng. Yang nggak dijawab itu yang Ustaz tanyakan. Nah, tapi hebatnya kalian punya teori lebih dari Ustaz gitu. Jadi setiap kali ada yang ditanyakan, diam semuanya. Nah, itu luar biasanya itu. Itu anak-anak sekarang itu luar biasa ya. Ya, semoga sesuai dengan husnudzonnya Ustadz itu karena kecerdasan kalian yang sangat brilian atau yang sangat cemerlang sehingga nggak perlu murojaah, nggak perlu kalian itu mengulang-ulang. Kalau Imam Syirazi yang mengarang kitab Muhazzab sebelum baca di depan gurunya dia ulang apa yang akan dibacanya 1000 kali. Sebelumnya 1000 kali. Setelahnya Sayyidina Ali bin Abu Bakar Sakran yang bikin wirid Sakran itu 25 kali sebelumnya, 25 kali setelah membaca kepada gurunya. Entah kalian berapa kali gitu. Jadi kalau mereka itu seperti itu karena memang mereka merasa bahwasanya mereka kurang cerdas. Tapi kalian yang hebat itu sampai nggak mutola'ah sebelumnya karena cerdasnya kalian yang luar biasa gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau Ustaz ngelihat kalian tuh kayaknya khusyuk, nggak taunya khusyuknya ini khusyuk beneran apa khusyuk karena terpenung atau karena mikirkan sesuatu yang lainnya gitu. Kadang-kadang saat gini-gini kan dia nggak sadar gitu, berarti dia lagi khoyal berarti. Gitu. Nah, ayo paling nggak baca sebelum kita baca depan guru dan setelah kita pulang baca sekali. Insyaallah itu adalah teori supaya apa yang kita dapatkan pada guru tidak dilupakan. Yang kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga kita semua termasuk yang berada dalam ranah hidayah, ranah riayah, ranah inayah, ala hazini ya kunniyatin salihah wa ala mana wa salafuna salih. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina haza ila yaumil Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bishra wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumi akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana
ومشائخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.